yaitu tentang sebuah rahasia atau sebuah misteri yang disingkapkan oleh Tuhan di akhir zaman, sebagaimana dua seri yang sebelumnya adalah juga merupakan sebuah misteri atau rahasia yang besar yang sudah menjadi bahan atau sebuah perdebatan yang cukup sengit di kalangan kekristenan, yaitu berbicara tentang baptisan air yang benar, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan tidak memakai embel-embel yang lain, di mana baptisan air di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah yang dipraktekkan oleh rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus yang Dia pilih sendiri sesudah mereka memperoleh perintah dari gurunya, yaitu Tuhan Yesus, dan roh Tuhan Yesus diam di dalam mereka. Dan saya sudah mengungkapkan semuanya itu, dan malam ini satu hal lagi, misteri besar yang ada di dalam Alkitab, yang mana Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa ketika zamannya tiba, yaitu ketika akhir zaman tiba, kalau Israel sudah berada di tanah airnya, maka Tuhan akan mengutus Nabi Elia seperti yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, dinubuatkan sendiri oleh Tuhan Yesus bahwa Elia akan datang untuk memulihkan segala sesuatu, dan oleh para rasul, dan di kitab Wahyu dikatakan bahwa malaikat yang ketujuh akan tampil untuk membuka misteri Kristus, rahasia Kristus yang sudah tersembunyi selama berabad-abad lamanya. Dan salah satu rahasia yang dibuka Tuhan di akhir zaman, selain baptisan air dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masih banyak lagi yang lain, namun waktu kita sangat terbatas. Dan malam ini, satu misteri lagi rahasia yang dibuka melalui pelayanan Nabi Elia, William Marion Branham, adalah tentang misteri atau rahasia tentang benih ular. Benih ular atau keturunan si ular. Kenapa Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ular memiliki keturunan atau benih? Itu sebabnya kita sebagai orang-orang Kristen yang hidup di akhir zaman, yang sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua, maka sudah seharusnya lah kita mengetahui akan seluruh misteri rahasia Kristus, karena tanpa penyingkapan pembukaan rahasia Kristus yang akan dibuka sesuai dengan nubuatan di kitab Daniel dan di tempat-tempat yang lain, yang akan disingkapkan atau dibuka di akhir zaman, maka anak-anak Allah tidak ubahnya, tidak berbeda dengan orang-orang dunia yang lain yang mendengar atau mungkin sebagian Kristen percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah, tapi tanpa memiliki pengenalan yang benar. Dan seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu-minggu yang sebelumnya, bahwa gereja perlu dipulihkan oleh karena gereja sudah keluar dari pondasinya yang semula, yang sudah diletakkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan pengajaran para rasul adalah pondasi atau dasar bagi pembangunan tubuh Kristus di perjanjian baru. Tapi gereja sudah keluar dari pondasi tersebut. Itu sebabnya Tuhan menjanjikan bahwa Aku akan datang untuk memulihkan, dan pekerjaan pemulihan itu sudah dipercayakan sesuai dengan Alkitab yang tertulis bahwa Nabi Elia akan tampil. Dan saya sudah menjelaskan kepada Anda bahwa William Marion Branham, seorang hamba Tuhan besar di abad ke-20 yang lahir di Amerika Serikat, adalah Nabi Elia, karena sudah terbukti di dalam pelayanan dia, tiang api menyertai dia, tanda Mesias menyertai dia, penglihatan-penglihatan yang besar tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman menyertai dia, tanda-tanda heran dan mujizat menyertai dia, dan seterusnya. Itu sebabnya kalau rahasia Kristus tidak disingkapkan di akhir zaman, maka anak-anak Allah akan dibuat bingung, dan dengan kepercayaan atau pengajaran yang selama ini diterima, mereka berpikir bahwa itu akan mengubah hidup mereka. Mereka berpikir bahwa itu sudah cukup untuk membawa mereka kepada pengangkatan, hari ketika Tuhan Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali mengambil mempelai wanita. Dengan pengajaran dan kepercayaan yang dipercayai oleh
orang-orang Kristen di zaman ini, mereka pikir itu sudah cukup untuk membawa mereka masuk ke dalam surga dengan kehidupan kekristenan yang seperti sekarang ini yang dipraktekkan oleh orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. Mereka pikir mereka akan bertemu dengan Tuhan Yesus dengan cara-cara yang dipraktekkan oleh gereja-gereja di zaman akhir ini. Mereka pikir mereka bisa mengenal Kristus dengan benar. Saudara, itulah sebabnya Tuhan sudah berjanji bahwa kalau Israel sudah berada di tanah airnya, di Palestina sana, di tanah Kanaan, tanah perjanjian, maka Tuhan akan mengutus Nabi Elia dan akan menyingkapkan rahasia demi rahasia yang tersembunyi di dalam Alkitab ini. Dan dengan terbukanya rahasia demi rahasia itu, maka saudara, maka anak-anak Allah, mempelai wanita, orang-orang percaya, orang-orang pilihan, tidak akan lagi dibuat bingung oleh banyaknya pengajaran-pengajaran, suara-suara yang di luar Alkitab, yang sedang mengudara di seluruh antero dunia jagat raya saat ini. Dan satu hal yang ingin saya nyatakan kepada Anda, bahwa kalau berbicara tentang sebuah misteri atau rahasia, dan Yesus Kristus adalah mempelai pria, suami, kepala dari gereja, maka sebuah rahasia atau misteri hanya diperuntukkan, hanya diperdengarkan, hanya dinyatakan, disingkapkan kepada istri atau mempelai wanitanya, gerejanya yang sejati. Saudara harus paham hal ini, amen? Itulah sebabnya pesan Nabi Elia, pesan pemulihan di akhir zaman ini hanya diperuntukkan kepada orang-orang pilihan Tuhan, yang dipilih Tuhan sebelum dunia, dasar dunia ada. Sebelum setitik debu pun ada, Tuhan sudah memilih orang-orang percayanya. Dan ketika pesan akhir zaman ini dikumandangkan di akhir zaman melalui pelayanan William Marion Branham, Nabi Elia di akhir zaman, maka saya percaya bahwa orang-orang pilihan, domba-domba Kristus akan merespon, mendengar, dan percaya, dan berusaha untuk masuk ke dalam Kristus melalui pesan di akhir zaman. Dan inilah zamannya ketika Tuhan membuka pintu untuk supaya domba-dombanya bisa masuk. Karena tiba waktunya pintu untuk masuk ke dalam kandang kerajaan Allah akan tertutup, tidak selamanya dibuka. Jadi saya percaya melalui pemberitaan pesan di akhir zaman, melalui radio Anugerah Bonapasogit ini, maka saya percaya bahwa ada domba-domba Allah yang akan merespon suara gembalanya, yaitu adalah Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri. Dan saya berharap Anda adalah domba-domba Allah. Anda adalah bagian dari mempelai wanita di akhir zaman. Haleluya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, untuk memulai akan pembahasan kita pada malam hari ini tentang dosa mula-mula atau tentang misteri rahasia tentang benih ular, mari kita tundukkan kepala dan hati kita. Bapa di surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur atas kasih kemurahan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong hamba-Mu untuk menyampaikan salah satu rahasia yang sudah Engkau singkapkan melalui pelayanan Nabi-Mu, Elia, William Marion Branham, maka kiranya itu bisa diperdengarkan dan dijelaskan dengan baik oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, dan kiranya Engkau melayakan hamba-Mu, dan kiranya Engkau menolong para pendengar dimanapun mereka berada, untuk mereka mampu memahami, dan pada akhirnya mereka akan mau percaya dan menerima pesan di akhir zaman ini di dalam hati mereka, untuk mempersiapkan mereka, membawa mereka kepada diri-Mu sendiri, Kristus yang adalah firman Allah itu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan ini ke dalam tangan pimpinan Roh Kudus-Mu. Urapi kami semuanya Tuhan Yesus, dan tolong kami, dan mulai malam ini sampai dengan malam Sabtu minggu depan, maka itu adalah sesi yang terakhir, dan hamba serahkan para pendengar ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohonkan berdoa. Amin. Baik, sebelum saya mengajak Anda untuk membuka Alkitab kita, saya rindu untuk bertatap muka dengan Anda semuanya, para pendengar yang sudah merespon, khususnya yang sudah merespon kepada kami, baik melalui telepon langsung, baik melalui SMS demi SMS, dan Anda yang sudah memperoleh buku-buku yang kami kirimkan
Saya rindu untuk mengundang Anda semuanya, jikalau Tuhan mengizinkan, mengendaki, kita akan mengadakan sebuah seminar yang akan diadakan di daerah Tobasa. Kami belum menentukan tempatnya di mana dan tanggalnya kapan. Tapi kalau saudara mau, maka saudara kami undang. Dan seminar ini tentunya adalah seminar gratis. Dan kami akan adakan sebanyak 3 sesi, 3 pertemuan dalam 1 hari. Semuanya gratis. Anda bisa mendapatkan makan siang di situ dan snack dan juga buku-buku tentang pelayanan Nabi Elia, tentang rahasia-rahasia yang dibuka oleh Kristus melalui pelayanan Nabi Elia di akhir zaman. Semuanya gratis dan kami undang Anda semuanya. Dan kalau Anda rindu, Anda bisa menghubungi kami. Dan tentunya melalui pertemuan seminar seperti ini, Anda akan mendapatkan penjelasan atau pembahasan yang lebih terperinci atau mendetail tentang apa yang sudah Anda dengar selama ini melalui radio. Puji Tuhan. Dan bagi Anda yang sudah merespon akan khotbah-khotbah yang sudah disampaikan, khususnya tentang 2 kali khotbah pada 2 kali hari Sabtu sebelumnya, dan Anda yang merespon, khususnya yang berkata bahwa sebaiknya kalau khotbah tidak menyinggung agama lain, maka saya ingin berkata kepada Anda bahwa saya bukan menyinggung agama lain, saya hanya berbicara sebagai hamba Tuhan tentang kebenaran di dalam Alkitab dan tentang bagaimana sejarah dan Alkitab yang tertulis sudah menunjukkan dan membuktikan bahwa sudah terjadi penyimpangan, penyelewengan terhadap ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam diri rasul-rasulnya yang kudus. Sejarah dan Alkitab sudah menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa sudah terjadi penyimpangan. Dan salah satu penyimpangan awal yang terjadi adalah pada abad yang ketiga, tahun 325 Masehi, maka Roma Katolik adalah organisasi gereja yang pertama mengklaim mengaku dirinya gereja yang asli, tetapi yang kemudian mengajarkan ajaran Tritunggal atau Trinitas. Dan gereja Roma Katolik mengakui hal ini. Dan kalau kemudian kita uji ajaran ini melalui terang firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab Anda dan saya, maka jelas bahwa ajaran Tritunggal atau Trinitas bukanlah ajaran yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, sebab dari kitab Kejadian sampai Wahyu istilah Trinitas atau Tritunggal tidak disebutkan, dan bahwa Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Allah adalah 3 pribadi atau 3 oknum. Allah pencipta langit dan bumi adalah 1 pribadi oknum yang kekal satu-satunya. Yang sudah kita kenal namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bagi Anda yang merespon, sebaiknya Anda memiliki data dan firman yang tertulis. Seperti yang sudah saya jelaskan pada waktu-waktu yang sebelumnya, hanya ada 1 standar atau patokan untuk menguji roh-roh. Hanya ada 1 patokan untuk menguji apakah sebuah pengajaran yang disampaikan oleh seseorang, yang disampaikan oleh suatu gereja, apakah pengajaran itu benar atau tidak. Hanya ada 1 alat untuk mengujinya. Dan standar atau patokan dan alat untuk menguji itu Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya, dan namanya alat itu adalah firman Tuhan, Alkitab yang tertulis. Jika ada sebuah pengajaran atau sebuah pendapat atau sebuah ide tidak sesuai dengan yang tertulis, maka berarti itu di luar Kristus. Karena yang tertulis, Alkitab yang tertulis adalah pondasi yang kokoh, yang benar. Haleluya.
Dan Yesus Kristus sendiri sudah mengatakan demikian. Yesus berdoa supaya Anda dan saya, jikalau mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bisa mengenal Dia dengan benar, tidak ada jalan lain selain mengakui, mengikuti, dan menerima dan percaya kepada seluruh ajaran yang sudah disampaikan oleh rasul-rasulnya. Ada 12 rasul Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus adalah rasul satu-satunya yang ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai rasul bagi orang-orang bangsa-bangsa di luar Israel. Saudara harus paham hal ini. Haleluya. Itu sebabnya pastikan bahwa Anda sedang memegang sebuah pengajaran, kepercayaan yang benar sesuai dengan Alkitab yang tertulis, karena Alkitab yang tertulis adalah pondasi yang benar. Di luar pondasi, maka Anda sedang membangun sebuah kepercayaan di luar Kristus. Haleluya. Baik, mari kita buka ayat firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1, mulai. Adapun ular ialah yang lebih cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Perhatikan saudara, adapun ular dalam terjemahan versi bahasa Inggris, King James, adapun ular ialah yang lebih cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, saudara perhatikan, ular itu, binatang itu yang ada di Taman Eden, memiliki kemampuan untuk bercakap-cakap dengan manusia. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Perhatikan kata kunci, karena kita sedang berbicara tentang rahasia benih ular atau keturunan si ular. Ayat 5, saya ulangi lagi. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, bagi Anda orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah, Juru Selamat, Penebus, Tabib yang ajaib, Sang Pencipta, maka sebagai seorang pencipta tunggal dan satu-satunya yang menciptakan seluruh alam semesta dan bumi dan isinya, dan yang menciptakan manusia, maka apakah Anda pernah berpikir dan merenungkan kenapa ada orang-orang jahat, ada orang-orang fasik di bumi ini, dan mereka sudah hidup jauh ribuan tahun sebelum saudara dan saya hidup di bumi, di dunia ini? Apakah Anda pernah berpikir dan merenungkan hal ini? Sebab jikalau Anda percaya bahwa hanya ada satu pencipta, dan Alkitab katakan bahwa yang menciptakan segala sesuatunya adalah Allah oleh firman-Nya,
Maka jika Anda percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah, maka Anda pun pasti percaya bahwa tidak ada kepalsuan, tidak ada kefasikan, tidak ada yang jahat, tidak ada yang buruk, tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang menyeleweng, tidak ada yang sesat dari diri seorang Allah yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Apakah saya benar? Saudara bisa mengatakan amin kalau saya berkata benar. Nah, jika Allah kita yang kita sembah, Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh firman-Nya menciptakan segala sesuatunya, maka tentunya semua yang Dia ciptakan adalah baik, benar, kudus. Karena Alkitab katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah Israel adalah Allah yang kudus. Maka tentunya tidak ada yang diciptakan oleh Tuhan yang jahat, yang buruk, yang fasik, yang sesat, dan sebagainya. Lalu kenapa kok muncul dan ada orang-orang fasik, orang-orang jahat di muka bumi? Apakah mungkin dari seorang Allah yang kudus, yang suci, yang baik, dari seorang Allah yang tunggal dan tidak ada yang lain, bisa menghasilkan juga sesuatu yang jahat, yang fasik, yang sesat dari dalam dirinya sendiri? Sebagai orang yang masih berpikiran yang benar dan waras, dan yang percaya bahwa firman ini adalah benar dan kudus dan suci, maka pasti saudara dan saya setuju bahwa itu adalah hal yang tidak mungkin. Tidak mungkin dari satu orang Allah yang sempurna, yang kudus dan suci dan saleh, dan yang maha tahu, maha benar, muncul sebuah kefasikan. Sebab jika Anda dan saya percaya bahwa dari seorang Allah yang tunggal yang menciptakan alam semesta, manusia dan segala isinya ini, bisa muncul yang jahat, yang fasik, maka kita bukan menyembah seorang Allah yang sempurna dengan demikian. Maka kita pun mungkin bisa meragukan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Tapi saya tidak akan memungkiri hal tersebut. Yesus Kristus adalah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus adalah sang juru selamat, Dia penebus, haleluya. Dan tidak ada yang fasik yang keluar dari diri Dia. Tidak ada yang kotor, yang najis, yang palsu, yang sesat dari diri Dia. Tapi kenapa muncul orang-orang jahat? Rasul Yakobus sudah mengatakan bahwa dari satu mata air tidak akan mungkin bisa menghasilkan dua jenis rasa. Dari satu mata air hanya bisa menghasilkan satu jenis rasa. Kalau tidak manis, ya pahit. Maka dari satu orang Allah yang kekal, pencipta langit dan bumi, tidak mungkin muncul jenis kehidupan yang lain selain kehidupan yang kudus, bersih, tidak najis, yang manis, yang baik, yang benar, yang sempurna. Haleluya. Itulah yang bisa dihasilkan oleh Tuhan Allah yang kita sembah bersama-sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu, kembali lagi, kenapa sekarang bisa muncul yang najis, yang kotor, yang jahat, yang fasik? Pencemaran, zina, percabulan. Nah, jika kita mengatakan bahwa ada suatu kehidupan yang lain, maka kekristenan tidak ada bedanya dengan penyembahan berhala, dengan kekafiran, dengan penyembahan banyak dewa, dan lain sebagainya. Baik, untuk sebagai perbandingan, saya mau katakan bahwa banyak para pendeta, banyak sejarawan yang mempelajari Alkitab ini, banyak orang-orang Kristen, bahkan pengajaran ini sudah sangat dipercayai di kalangan kekristenan yang mengajarkan bahwa anak-anak manusia yang jatuh, atau tepatnya anak-anak Allah yang jatuh kepada anak-anak perempuan manusia yang tertulis di Kejadian pasal yang ke-6, itu adalah malaikat-malaikat yang berinkarnasi atau membuat dirinya menjadi
makhluk-makhluk manusia. Jadi yang jatuh itu adalah malaikat-malaikat. Nah, pengajaran ini sudah berkembang dengan sangat luas. Dan kalau saudara memahami bahwa hanya ada satu kehidupan dan tidak ada kehidupan yang lain di luar Sang Pencipta, Allah yang adalah firman, maka tentunya tidak akan mungkin malaikat bisa mewujudkan dirinya menjadi sosok manusia, sosok tubuh seperti tubuh Anda dan saya. Maka dengan demikian manusia menjadi jahat. Dan ketika saya mendengar pengajaran yang demikian, maka saya berpikir, kalau kekristenan mengajarkan yang demikian, maka kekristenan tidak ada bedanya dengan penyembahan berhala, aliran-aliran kepercayaan yang percaya kepada legenda, dongeng, mitos, di mana di suku-suku tertentu, di banyak tempat, di seluruh dunia, suku-suku primitif penyembah berhala, mereka juga mengajarkan yang sama, bahwa mereka percaya bahwa ada dewa-dewi yang bisa mewujudkan dirinya menjadi sosok manusia. Saudara tentunya tahu yang saya maksudkan di sini, tanpa menyinggung agama lain tentunya. Nah, kalau itu yang dipercayai di dalam kekristenan, maka Tuhan bukanlah satu-satunya pencipta, satu-satunya oknum yang bisa memberikan sebuah kehidupan sehingga makhluk hidup bisa bergerak dan bernafas. Saudara, Alkitab jelas tidak mengajarkan yang demikian. Berarti ada sesuatu penyimpangan, atau lebih jelasnya adalah ada sesuatu kurang pewahyuan di kalangan orang-orang Kristen. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan dirinya di dalam rupa manusia, datang sebagai penebus, dan hanya dialah satu-satunya oknum yang bisa menciptakan tubuh manusia sesuai dengan kehendaknya. Dan Alkitab katakan bahwa tubuh manusia yang mana dipenuhi oleh Roh Kudus, lahir dari seorang perawan Maria, dan yang diberi nama Immanuel, Yesus Kristus, tubuh tersebut Alkitab katakan diciptakan sendiri oleh Tuhan Allah yang sekarang menampakkan diri di dalam rupa manusia. Tidak ada malaikat, tidak ada oknum yang lain selain Sang Pencipta, selain Tuhan Allah yang mampu menciptakan sebuah tubuh. Amen. Jika orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhannya, percaya kepada bahwa ada malaikat yang mampu menyediakan atau membuat tubuh yang terdiri dari darah dan daging seperti tubuh Anda dan saya, maka itu menunjukkan bahwa ada kekurangan pewahyuan di dalam diri dia. Tidak ada malaikat manapun, tidak ada iblis manapun yang pernah ada di muka bumi di dunia ini yang bisa membuat tubuh manusia selain Allah sendiri. Amen. Jikalau iblis, jikalau malaikat bisa membuat dirinya sebuah tubuh seperti tubuh Anda dan saya, kemudian melakukan percabulan, melakukan perzinahan sehingga mengakibatkan kejatuhan seperti yang tertulis di Kejadian pasal 6, maka ada banyak pencipta. Jika ada banyak pencipta, maka kekristenan tidak ada bedanya dengan kekafiran atau penyembahan berhala. Haleluya. Itulah sebabnya di akhir zaman, maka Tuhan hendak dan berjanji bahwa Dia akan menyingkapkan rahasia tentang kenapa ada orang-orang jahat. Rahasia tentang kenapa dikatakan di Alkitab di Kejadian 3 ayat 15 bahwa si ular punya keturunan. Si ular punya benih. Dan benih keturunan itu akan bermusuhan dengan benih keturunan dari si perempuan. Haleluya. Mari kita lihat. Jikalau ada sebuah pertanyaan, maka jawabannya harus dari Alkitab. Jika pertanyaan itu adalah pertanyaan yang Alkitabiah, maka harus ada jawaban yang Alkitabiah dan tidak melenceng dari yang tertulis. Dan jika kita ingin merenungkan dan ingin mengetahui jawabannya, kenapa muncul orang-orang jahat dan orang-orang fasik, maka tidak ada jalan lain supaya mendapatkan jawaban yang benar. Kita harus kembali ke permulaan.
Dan permulaan dari segala sesuatunya adalah Allah sendiri, dan kemudian menciptakan, dan semua yang dilakukan oleh Tuhan Allah tertulis di dalam kitab Kejadian. Karena kitab Kejadian adalah pasal benih atau permulaan. Dan kitab Wahyu adalah pasal yang terakhir, kitab yang terakhir di Alkitab kita. Haleluya. Dan saya mau katakan kepada Anda, hanya ada dua kitab yang paling dibenci, lebih dari kitab-kitab yang lain yang ada di Alkitab ini, yang dibenci oleh si iblis atau setan. Kedua kitab itu adalah kitab Kejadian dan kitab Wahyu. Kenapa iblis membenci kedua kitab ini melebihi kitab-kitab yang lain? Adalah karena di kitab Kejadian menyingkapkan, menelanjangi, menceritakan tentang awal mula pekerjaan si iblis bisa menyusup ke dalam dunia ini, bisa hadir ke bumi ini. Dan kitab Wahyu menceritakan, menelanjangi, mengekspos, membuka rahasia tentang bagaimana akhir riwayat dari si iblis, si setan itu sendiri. Itulah sebabnya kenapa iblis, setan benci kepada dua kitab ini, melebihi kitab-kitab yang lain yang ada di Alkitab Anda dan saya. Baik, tadi sudah kita baca di kitab Kejadian bahwa itu adalah menceritakan tentang awal mula dosa terjadi di Taman Eden, yaitu adalah percakapan antara si ular, binatang itu, dengan perempuan. Perempuan adalah makhluk yang keluar dari diri Adam. Dan dari percakapan itu menghasilkan suatu kejatuhan manusia. Dan dosa masuk di Taman Eden. Dan kejatuhan itu adalah karena manusia melanggar perintah Tuhan. Dan berbicara tentang dosa, dosa adalah ketidakpercayaan. Dan dosa dimulai bukan dari dunia, atau tepatnya dosa bukan dimulai pertama kali di bumi, tapi dosa dimulai pertama kali di surga, yaitu ketika penghulu malaikat Lucifer, Yesaya 14 ayat 12, tertulis Lucifer di kitab King James. Lucifer, penghulu malaikat itu, memberontak Tuhan, maka Mikael, malaikat Tuhan, mengalahkan Lucifer dan mencampakkan Lucifer bersama dengan malaikat-malaikat yang lain yang mengikuti dia ke bumi. Dan sekarang Lucifer berubah nama menjadi setan, malaikat-malaikat yang menyertai dia berubah nama menjadi roh-roh jahat. Dan Lucifer tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia adalah supaya Allah bisa bersekutu dengan manusia tersebut. Karena Tuhan senang dengan sebuah persekutuan. Haleluya. Karena Allah adalah Bapa dan manusia yang diciptakan adalah anak-anaknya, maka seperti Bapa dan anak bersekutu, maka demikianlah Bapa dengan anak-anak yang dia ciptakan sendiri. Dan iblis, setan, mengetahui hal ini. Maka dia pun rindu untuk bersekutu dengan manusia. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa terang dan gelap tidak bisa bersatu. Allah adalah terang, amen, seperti yang sudah saya sampaikan. Iblis adalah raja kegelapan. Iblis adalah gelap. Dan jika terang menciptakan manusia, maka Adam dan perempuan itu adalah terang adanya. Dan jika iblis mau bersekutu dengan anak-anak Allah, maka iblis tentunya harus menjadi terang. Dan untuk menjadi terang, iblis harus bertobat tentunya. Tapi Alkitab mengatakan bahwa iblis tidak bisa bertobat. Amin. Dan anak-anak Allah pun juga tidak bisa menjadi gelap. Karena mereka lahir dari terang. Amin. Apakah mungkin seekor merpati bisa berubah menjadi gagak? Tidak mungkin tentunya. Prinsip ini harus saudara pahami. Dari seorang Allah menciptakan seorang manusia di bumi yang bernama Adam. Haleluya. Di Kejadian 1 ayat yang ke-27 dikatakan di sana bahwa Allah menciptakan Adam sesuai dengan gambar dirinya.
Dan di dalam Adam, sesuai dengan kitab versi King James, Kejadian 1 ayat 27, maka di dalam diri Adam ada terdapat dua sifat, yaitu adalah sifat laki-laki dan sifat perempuan. Walaupun dua sifat laki-laki dan perempuan ada di dalam diri manusia itu, Kejadian 1 ayat 27, namun tidak menjadikan dia seorang manusia seperti yang kita lihat sekarang ini yang disebut dengan istilah waria atau banci atau bencong. Mereka adalah hasil dari dosa. Saudara perhatikan ini. Pada awal mulanya tidak ada dosa. Allah adalah Allah yang kudus, tidak ada dosa di dalam dia. Dan ketika dia menciptakan manusia pun, maka manusia yang dia ciptakan adalah murni dan kudus, karena dikatakan menurut gambar Allah diciptakannya dia. Amin. Dan seperti apa Allah? Yohanes 4 ayat 24 katakan, Allah itu roh. Saudara paham? Saudara dan saya tidak bisa melihat roh. Dan Allah itu adalah roh adanya. Suatu bentuk yang ada namun tidak bisa dilihat secara jasmaniah. Dan di Kejadian 1 ayat 27 Allah menciptakan manusia, maka manusia itu menurut gambar Allah, maka tentunya manusia itu adalah jenis manusia roh adanya. Amin. Dan di dalam manusia roh ini ada dua sifat, yaitu adalah maskulin dan feminin atau laki-laki dan perempuan. Dan Adam adalah anak Allah yang pertama. Haleluya. Dan kemudian manusia roh ini ada di dalam bentuk tubuh jasmaniah seperti tubuh Anda dan saya yang terbuat dari debu tanah, Kejadian 2 ayat yang ke-7, maka dikatakan ketika manusia roh ini masuk ke dalam tubuh jasmani yang dibentuk Tuhan dari debu dan tanah, maka Alkitab versi King James, bahasa Inggris, mengatakan bahwa manusia ini menjadi jiwa yang hidup, a living soul. Menjadi jiwa yang hidup. Bukan makhluk yang hidup, tapi jiwa yang hidup. Di dalam manusia jasmania ini adalah manusia rohani yang tadi diciptakan oleh Allah di Kejadian 1 ayat 27. Dan saudara perhatikan di sini, Adam tidak pernah lahir dari seorang perempuan. Adam tidak memiliki seorang ibu secara jasmania untuk melahirkan dirinya. Amen, saudara? Adam berasal dari penciptaan Allah oleh firman yang diucapkan. Itulah jenis manusia yang pertama. Saudara paham ini? Dan kemudian di Kejadian 2 ayat yang ke-16 dan 17, ingat, perempuan belum muncul pada saat itu. Di Kejadian 2 ayat 16 dan 17, ketika Adam masih sendirian, tapi yang di dalam dia ada dua sifat, laki-laki dan perempuan, namun tidak menjadikan dia seorang waria atau bencong. Ingat, ciptaan Allah adalah sempurna adanya. Kejadian 2 ayat 16 berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada Adam. Amen. Perintah datang dari Allah kepada Adam, bukan kepada perempuan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Amen, saudara. Kalau bicara perempuan adalah makhluk manusia. Amen. Tapi tadi saya berbicara tentang sifat di dalam Adam. Ada sifat laki-laki dan sifat perempuan. Dan perintah datang dari Allah kepada manusia ini, Adam. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Haleluya. Kemudian kita teruskan di Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia. Manusia itu, ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya, bagi manusia itu sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dirinya. Ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging.
salah satu rusuk diambil dari tubuh Adam, lalu menutup tempat itu dengan daging, ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Perhatikan bagaimana manusia itu menamai makhluk ini, yang keluar dari tubuhnya, yang diambil dari tulang rusuk, yang disalut, dibalut, ditutup dengan daging. Ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, berkatalah Adam, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan. Amen. Sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara paham sekarang? Tubuh jasmaniah yang keluar berasal dari tulang rusuk Adam, sekarang diberi nama oleh Adam perempuan. Amen. Maka apa yang terjadi? Dua sifat yang sebelumnya ada di dalam diri Adam, yaitu laki-laki dan perempuan, sekarang kedua sifat itu dipisahkan. Sifat laki-laki ada pada Adam, sifat perempuan ada pada si perempuan yang sudah di dalam bentuk tubuh manusia jasmani. Sudah paham sekarang? Amen. Dan perempuan ini, perhatikan saudara, perempuan ini bukanlah ciptaan yang asli dari Allah. Dengan kata lain, Tuhan tidak pernah menciptakan perempuan ini seperti Tuhan menciptakan Adam dari firman yang diucapkan. Namun perempuan ini adalah produk sampingan atau bagian dari kehidupan Adam, dan yang kemudian bagian dari kehidupan Adam ini diwujudkan di dalam rupa makhluk seorang manusia perempuan, yang tujuannya adalah untuk menolong Adam sebagai pasangan yang sepadan. Sudah paham ini? Baik. Sekarang Allah adalah Allah yang tidak memiliki dosa. Ingat, dosa adalah ketidakpercayaan. Dan anaknya Adam yang lahir dari firman yang diucapkan pun tidak memiliki dosa. Lalu bagaimana dosa yang adalah ketidakpercayaan, pelanggaran terhadap firman itu bisa masuk ke dalam Taman Eden, tempat yang sangat indah dan sempurna pada masa itu? Adalah setan sudah ada di dunia. Allah ingin bersekutu dengan manusia yang Dia ciptakan, sama seperti Bapa dan Anak ingin bersekutu. Maka iblis pun juga ingin memiliki persekutuan dengan manusia, namun persekutuan dengan iblis adalah dengan menjadikan manusia menjadi penyembah-penyembah iblis. Manusia harus tunduk pada perkataan iblis. Tetapi karena iblis adalah gelap, Allah adalah terang, dan anak Allah, Adam dan perempuan itu adalah terang, itu sebabnya terang dan gelap tidak bisa bersekutu. Dan sebagaimana Allah adalah roh, maka iblis pun adalah roh adanya. Iblis, setan, tidak memiliki tubuh jasmania seperti tubuh Anda dan saya. Lalu bagaimana peran iblis di dalam kejatuhan manusia ini? Nah, perhatikan baik-baik. Dan apa peran perempuan itu di dalam kejatuhan ini? Kita baca di 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ingat saudara, Paulus mengajarkan bahwa ular memperdaya si perempuan, Hawa. Kemudian 1 Timotius 2 ayat 13 dan 14. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ingat, kejatuhan adalah diakibatkan oleh perempuan. Gambaran mempelai wanita, gambaran gereja. Adam gambaran Kristus, Adam yang kedua, Adam yang terakhir. Kristus tidak bisa berbuat dosa, tapi gereja bisa berbuat dosa. Sudah paham ini? Baik. Bagaimana peran si ular tentang terjadinya kejatuhan manusia di Taman Eden itu? Mari kita lihat di Lukas 8 ayat 30. Lukas 8 ayat 30.
Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion." Karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Ingat, babi. Lalu setan-setan itu, roh-roh jahat yang ada di dunia, meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Ingat, babi adalah binatang. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan roh-roh jahat itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Sudah lihat? Roh-roh jahat, setan-setan bisa merasuki binatang. Dalam hal ini adalah babi-babi. Dan ketika babi-babi binatang itu dirasuki oleh roh-roh jahat, iblis-iblis, maka babi pun menyadari akan keberadaan hidupnya. Lebih baik bagi babi-babi itu mati ketimbang dirasuki iblis. Bagaimana dengan manusia? Baik. Lalu apa hubungannya dengan ular dan si iblis terhadap kejatuhan manusia itu, di mana si ular di Kejadian 3 bercakap-cakap dengan si perempuan. Dan percakapan antara perempuan dan ular ini bukan percakapan tentang bisnis, bukan percakapan tentang harga barang-barang di pasar, atau tentang keluarga dan yang lainnya. Percakapan ini, saudara lihat, ular mengutip firman Tuhan, disampaikan kepada si perempuan, dan perempuan ini pun membalas juga dengan mengutip firman Tuhan. Saudara paham? Dan tadi sudah saya tunjukkan bahwa firman Tuhan, perintah Tuhan datang kepada Adam. Amin. Ketika perempuan masih ada di dalam tubuhnya si Adam. Dan sama seperti di Lukas 8 tadi, di mana setan bisa masuk ke dalam tubuh binatang, babi-babi, maka di Taman Eden, setan juga ingin memiliki manusia untuk manusia tunduk dan menyembah setan. Tapi setan tahu bahwa Adam adalah anak Allah. Perempuan itu adalah bagian dari anak Allah. Dan seorang anak Allah dipenuhi oleh roh Allah, roh Kristus. Dan hanya ada satu jenis kehidupan yang datang dari Allah, dan itu adalah Roh Kudus, yang ada di dalam diri anaknya di Taman Eden. Maka dengan demikian, tidak bisa manusia manapun memiliki roh Allah dan memiliki roh iblis pada saat yang bersamaan. Dan setan tahu hal ini. Banyak orang Kristen yang justru tidak tahu hal ini. Setan tahu akan hal ini. Itulah sebabnya setan tidak bisa langsung menguasai manusia itu dengan memasukkan dirinya ke dalam hidup Adam dan perempuan itu. Tidak bisa, saudara. Haleluya. Karena hidup Adam dan perempuan itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam diri Anda dan saya hanya ada satu kekuatan roh yang berkuasa. Kalau bukan roh Allah, roh Yesus, atau roh si iblis. Tidak bisa kedua roh yang saling bertentangan itu ada di dalam tubuh yang sama pada saat yang bersamaan. Sudah paham sekarang? Nah, apa yang terjadi sekarang? Setan licik dan lihai. Setan cerdik. Dan Alkitab katakan di Kejadian pasal 3, ular adalah binatang yang bisa bercakap-cakap dengan manusia. Tidak ada binatang lain yang di muka bumi pada saat itu bisa bercakap-cakap dengan manusia. Dan ular dikatakan lebih cerdik dari semua binatang yang ada di muka bumi. Berarti dengan demikian, kita melihat bahwa kemampuan ular beda sedikit dengan manusia. Hanya bedanya adalah ular murni binatang, manusia adalah murni makhluk manusia. Sudah paham ini? Nah, apa yang terjadi? Iblis, Lucifer, dari awal mulanya adalah seorang yang dekat dengan Allah. Dia dulunya menyembah Allah.
Karena malaikat-malaikat diciptakan oleh Allah adalah untuk menyembah Allah. Menyembah firman tentunya. Amen. Nah, itulah sebabnya Lucifer, iblis, adalah seorang yang mengetahui firman. Iblis tahu firman, tapi iblis tidak pernah mau melakukan firman. Itu bedanya dengan anak-anak Allah. Sudah paham ini? Nah, maka dengan demikian, jalan satu-satunya untuk bisa mendapatkan manusia itu, supaya tunduk menyembah iblis, maka iblis harus merasuki atau masuk ke dalam binatang tertentu, dan binatang ini harus bisa bercakap-cakap dengan manusia, sebab iblis akan mengutip firman dan akan diberikan kepada manusia. Dan jikalau apa yang diucapkan oleh iblis, di mana Alkitab katakan iblis selalu memutarbalikkan firman, maka jika manusia itu percaya kepada perkataan iblis, saudara tahu apa yang saya maksudkan. Maka manusia itu akan jatuh ke dalam dosa oleh karena menerima perkataan iblis yang adalah firman Tuhan, tapi yang sedikit diputar balikkan. Saudara paham yang saya maksud? Haleluya. Itulah sebabnya jalan satu-satunya supaya iblis bisa bercakap-cakap dengan manusia itu, dalam hal ini dengan perempuan itu, adalah iblis tahu bahwa hanya ada satu ekor binatang di muka bumi ciptaan Allah yang bisa bercakap-cakap dengan manusia, dan itu namanya ular. Dan seperti di Lukas 8, ketika Yesus mengusir banyak setan di dalam diri orang yang dirasuki setan di Gadara itu, maka roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi-babi, kawanan babi-babi. Maka dengan demikian, iblis dari awal mula memang bisa masuk ke dalam binatang-binatang. Maka sekarang iblis memakai tubuh si ular untuk menjadi perantara menyampaikan pendapat, ide, khotbah, yang mana apa yang diucapkan oleh si ular yang dipengaruhi oleh si iblis akan didengar oleh manusia itu, dan dalam hal ini manusia itu adalah perempuan. Sebab Alkitab sudah berkata bahwa bukan Adam yang jatuh, tetapi manusia perempuan itulah yang terperdaya. Sudah paham ini? Apakah Adam anak Allah? Ya. Kejadian 1 mengatakan Adam berasal dari firman yang diciptakan, segambar dan serupa dengan Allah. Haleluya. Allah adalah roh. Dan di Lukas 3 ayat 38 juga memberikan penegasan yang sama. Lukas 3 ayat 38. Anak Adam, anak Allah. Adam adalah anak Allah. Dan seorang anak Allah tentunya dipenuhi dengan Roh Kudus. Seorang anak Allah, Alkitab katakan, tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, lalu kenapa sekarang terjadi kejatuhan di dalam dosa di Taman Eden? Bagaimana caranya supaya anak Allah bisa jatuh? Iblis tahu caranya. Dan apakah hal ini tidak diketahui oleh Tuhan? Mustahil, saudara. Tuhan sudah mengetahui hal ini jauh sebelum dunia ada. Namun, Tuhan tidak menciptakan anak-anaknya menjadi robot yang bisa dikendalikan ke kanan, ke kiri. Allah menciptakan anak-anaknya untuk bebas memilih. Itulah sebabnya Tuhan katakan di Kejadian 2:17, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Pada hari kamu makan atau merabanya, pada hari itu kamu mati. Tapi buah pohon-pohon yang lain yang ada di taman itu boleh kamu makan. Jadi Tuhan memberikan pilihan kepada anaknya, yang pertama itu yaitu Adam. Adam boleh memilih. Adam bebas memilih buah apa yang dia mau makan. Tapi Adam tahu bahwa dia tidak boleh memakan buah pohon pengetahuan. Dan Adam adalah seorang anak Allah. Dan seorang anak Allah adalah taat. Jadi, tidak mungkin bagi seorang Adam dia bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, lalu apa ya
yang menyebabkan kejatuhan adalah karena bagian dari kehidupan Adam yang diwujudkan di dalam rupa manusia yang bernama perempuan itulah yang mengakibatkan kejatuhan. Apakah mungkin Alkitab salah menulis? Apakah mungkin Roh Kudus di dalam diri Paulus salah menulis? Roh Kudus tidak pernah salah, saudara. Saudara dan saya dan yang lain, manusialah yang salah. Haleluya. Saudara dan saya yang dituntut oleh Tuhan untuk percaya kepada apa yang Dia katakan. Hal yang sama yang dilakukan Tuhan kepada Adam. Dan Adam sudah menyampaikan perintah Tuhan ini tentang larangan ini, memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Adam sudah sampaikan ini kepada perempuan yang ada di Taman Eden. Bagian dari kehidupan dia. Ingat, perempuan ini bukan ciptaan yang asli. Perempuan ini hanyalah bagian dari kehidupan Adam. Lalu apa yang terjadi? Tuhan memberikan pilihan juga kepada perempuan. Bebas untuk memilih. Terserah mau pilih yang mana. Dan kebebasan memilih inilah yang kemudian tidak disadari oleh perempuan ini. Sehingga ketika terjadi percakapan antara dia, perempuan itu, dan si ular. Dan pada waktu itu ular sudah dirasuki oleh si iblis. Maka ketika keluar dari mulut si ular, perkataan yang memanipulasi atau memelintir atau memutarbalikkan sedikit firman Tuhan, menambahkan satu kata kepada firman Tuhan, dan kemudian diberikan kepada perempuan ini. Perempuan ini Alkitab katakan terperdaya, dan perempuan ini menerima perkataan si ular. Dan dengan menerima perkataan dusta dari si ular, sebagaimana iblis ada di dalam si ular, dan iblis Alkitab katakan, Yesus katakan adalah bapa segala dusta. Dengan menerima dusta ini, maka perempuan itu jatuh ke dalam dosa. Dan untuk menjadi seorang pendusta, Anda dan saya harus lebih dahulu mengetahui kebenaran. Sudah paham ini? Untuk menjadi seorang pendusta, Anda harus tahu lebih dahulu kebenaran. Dan dusta yang terbesar adalah 99% benar. Karena yang namanya kebenaran adalah mutlak 100%, tidak ada kesalahan sedikit pun. Karena Allah tidak ada sedikit pun yang salah dari diri Allah. Dan Yesus katakan di Yohanes 17, firman-Mu adalah kebenaran. Dan kita tahu bahwa iblis dari awal mulanya juga menyembah firman yang adalah kebenaran. Tapi yang kemudian dia memberontak karena Tuhan juga ciptakan iblis bukan robot, tapi bebas untuk memilih. Perbedaan antara malaikat dan manusia adalah dalam hal tubuh. Tubuh malaikat berbeda dengan tubuh saudara dan saya sebagai manusia. Tapi kebebasan untuk memilih diberikan baik kepada malaikat, baik kepada manusia. Dan awal mulanya Lucifer menyembah firman itu, tunduk kepada firman, tapi kemudian muncul iri hati dan sifat memberontak, dan akhirnya iblis dicampakkan ke bumi. Jadi iblis mengetahui kebenaran, tapi kemudian dia pelintir kebenaran itu sedikit, maka menghasilkan sebuah dusta. Dan dusta si iblis melalui si ular diberikan kepada si Hawa, yaitu dengan mengutip firman yang ditambahkan satu kata ke dalamnya, dan si perempuan menerima perkataan dusta ini, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu, tadi dikatakan bahwa Adam anak Allah dan tidak bisa jatuh. Ya, Adam memang tidak bisa jatuh, saudara. Yang jatuh adalah bagian dari kehidupan Adam. Yang jatuh adalah perempuan, bukan Adam. Lalu bagaimana peran Adam di dalam hal ini? Karena waktu sudah habis, maka sesi yang pertama dari tema misteri tentang benih ular atau keturunan si ular akan kita akhiri pada malam ini. Dan oleh kasih karunia Tuhan, akan saya lanjutkan pada Sabtu malam minggu depan, yaitu adalah sesi yang terakhir, seri yang ke-24. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita. Bapa di surga, kami berterima kasih ucap syukur Tuhan, oleh kasih karunia dan pertolongan-Mu, hamba sudah menyatakan salah satu misteri besar yang ada dalam Alkitab-Mu, yang mana rahasia ini adalah tentang kejatuhan manusia di Taman Eden,
bagaimana dosa masuk ke dalam dunia, ke dalam umat manusia, dan hamba sudah menyampaikan sebagian daripadanya Tuhan, dan belum menyelesaikan secara keseluruhan seperti yang sudah diajarkan oleh Engkau sendiri melalui nabimu, William Marion Branham, Nabi Elia di akhir zaman. Maka minggu depan hamba akan melanjutkan dengan kasih karuniamu. Kiranya Tuhan, Engkau menjamah para pendengar, memberikan pengertian supaya mereka bisa melihat di dalam Alkitab sebagai satu-satunya patokan untuk menguji segala sesuatunya. Biarlah mereka merenungkan, kenapa ada manusia-manusia jahat? Kenapa ada kefasikan, pencemaran, dosa, kenajisan, ketidakbenaran, dan lain sebagainya? Sebab tidak mungkin dari seorang Allah yang seperti Engkau yang kudus bisa muncul hal yang najis. Tuhan, buat para pendengar menyadari akan hal ini, dan buat mereka untuk mengerti, supaya mereka memperoleh jawaban yang benar, supaya mereka tidak dibingungkan, sehingga mereka tidak bimbang terhadap firman-Mu, supaya mereka siap bagi mempelai wanita bagi kedatangan Kristus yang kedua. Hamba serahkan para pendengar ke dalam tangan-Mu, hamba mohonkan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Anda yang ingin menghubungi kami, silakan menghubungi di nomor HP 0812 60 22 8993 0812 60 22 8993 atau di nomor HP yang lain 0817 497 4239. Berarti Tok Rumbayan di sini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya.